Shalom sidang jemaat yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul, Mengapa Persiapan Itu Penting. Untuk itu saya undang sidang jemaat membuka firmannya dari 1 Petrus 3 ayat 15. Seperti biasa yang bisa membaca bersama-sama sambil berdiri, mari kita buka dan baca firman ini. Kalau tidak silahkan baca atau dengarkan dengan bagaimanapun caranya. 1 Petrus pasal yang 3 ayat 15 berbunyi 2-3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau bersama kami kembali Tuhan dalam ibadah kami, untuk mengajarkan kami tentang pentingnya persiapan dalam kehidupan kami dalam segala aspek hidup Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan kepada kami tanpa terkecuali. Kami serahkan jalan ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, persiapan itu berbicara mengenai tanggung jawab seseorang akan sebuah ekspektasi atau hasil, baik bagi orang itu sendiri atau bagi orang lain. Firman yang tadi kita baca saja mengatakan kita perlu siap sedia. Artinya kita harus melakukan persiapan terhadap diri kita sendiri pada saat orang ada mempertanyakan pertanggungjawaban kita ya mengenai iman kita, mengenai mengapa kita percaya pada Kristus ya. Tetapi lakukan dengan lemah lembut. Ya, kita bisa melakukan dengan lemah lembut pada saat kita melakukan persiapan dengan baik. Kalau tidak, kita akan seperti kebakaran jenggot, saudara-saudara ya. Karena kita tidak siap-siap. Itulah sebabnya kita harus melakukan persiapan di dalam segala hal. Tapi di luar itu, lebih lagi, kenapa kita harus lakukan? Karena kita mengingat bahwa Tuhan sendiri melakukan persiapan ya di dalam segala hal yang Ia lakukan. Tuhan itu nggak serampangan main lakukan apa-apa dengan seenaknya saja ya, tapi dia lakukan persiapan. Kejadian 1 ayat 25-26 berbunyi, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Lalu ayat 26 dikatakan di situ, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya dikatakan mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan ternak atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang ada di bumi. Artinya di sini ya, Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai kepada hari yang kelima, itu diciptakan hal-hal yang dibutuhkan bagi manusia. Jadi Tuhan nggak langsung nyiptain manusia begitu saja. Bahkan dia tidak langsung ciptakan semuanya di hari yang sama. Kenapa? Karena penting untuk dia mempersiapkan untuk ciptaan di hari yang berikutnya. Memastikan mereka dapat hidup sesuai dengan rancangan yang dia sudah kerjakan tersebut. Itulah sebabnya manusia menjadi ciptaan yang paling terakhir diciptakan, tapi itu justru menjadi penciptaan yang paling termulia. Kenapa? Karena itu yang diciptakan setelah segala sesuatunya disiapkan. Ya, kembali lagi kita kepada fokus. Kenapa persiapan itu penting ya? Allah, saya dan saudara melakukan segala sesuatu dengan persiapan. Dia tidak melakukannya dengan sembrono atau serampangan. Itulah sebabnya kita juga sebagai pengikutnya harus melakukan persiapan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Nah, selain merupakan sebuah tanggung jawab kepada Tuhan, ya artinya Tuhan melakukan persiapan, maka kita juga harus melakukan persiapan. Bahkan tadi firman juga mengingatkan kita harus melakukan persiapan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang mungkin mempertanyakannya. Dengan melakukan ini kita berarti juga melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan ya, berjalan teguh di atas iman kita dan mampu menjadi dampak kepada orang-orang yang mempertanyakannya, saudara-saudara. Nah, selain itu persiapan juga bermanfaat bagi saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa persiapan itu selalu penting dalam setiap aspek kehidupan. Nah, berikut adalah 4 dari antara manfaat utama daripada persiapan. Jadi ada banyak manfaat, saya ambil 4 manfaat utamanya, saudara-saudara. Yang pertama, persiapan menentukan hasil. Bagaimana saudara mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, itu akan menentukan hasil daripada pekerjaan yang saudara lakukan tersebut. Amsal 22 ayat 6 berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara mau anak saudara menjadi besar dan menjadi orang yang berguna bagi orang tua, bagi bangsa negara, ya, bagi gereja dan lain sebagainya. Maka saudara tidak bisa cuma nunggu sampai dia besar dulu supaya ada tenaga bantu, sementara saudara tidak mendidik dari awal untuk membantu. Ya, tenaganya mungkin akan bertambah, energinya bertambah karena dia menjadi orang dewasa. Tapi karena tidak dididik dari kecil, dia jadi orang dewasa yang punya tenaga tapi nggak mau kerja.
Artinya jadi malas-malasan. Kenapa? Karena telat dididiknya. Jadi saudara mendidiknya dari awal, mempersiapkannya dari awal ya. Saudara mau anak saudara masuk ke sekolah perguruan tinggi yang bagus, saudara mendidiknya dari awal. Pastikan pada saat sekolah mereka memiliki hasil sekolah yang baik. Ya, saudara mau pergi kerja ya ke Hong Kong, dipersiapkan di mana? Di PT. Supaya apa? Sampai Hong Kong nggak pelangak-pelong, saudara-saudara ya. Ini yang sering terjadi sebenarnya di Macau. Karena Macau ini masih boleh masuk tanpa harus lewat PT. Jadi kita masih sering ketemukan orang baru yang kerja di Macau ini dengan pelangak-pelongo. Ya kesian jadi kadang-kadang nggak ngerti apa-apa. Kalau di Hong Kong setidaknya yang nggak dimengerti cuman apa? Cuman nggak ngerti hukum. Nah itu normal karena kita harus masuk ke Hong Kong dulu baru ngerti kondisi keadaan hukum, kondisi praktek kerja di lapangannya. Tetapi setidaknya yang namanya nyuci, ngepel, masak dan lain sebagainya itu sudah diajarkan di PT. Bahkan bahasa Kantonis sudah diajarkan yang basic atau dasar di PT ya. Inilah sebabnya kenapa persiapan itu begitu penting karena dapat menentukan hasil daripada pekerjaan kita nantinya. Yang kedua, saudara, persiapan itu mempermudah dalam menyelesaikan tugas kita ya. 1 Tawarik 22 ayat 5, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang pengalaman. Dan rumah yang bagus didirikannya bagi Tuhan, haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi saudara, ini berbicara tentang pekerjaan membangun bait Allah. Ya, jadi kita tahu semua bait Allah diselesaikan oleh Salomo, tapi dimulai pekerjaannya oleh Daud ya. Walaupun dia tahu di sini bahwa dia nggak akan bisa selesaikan itu pekerjaan, dia akan mati. Tapi dia katakan di sini setidaknya dia sudah lakukan persiapan dan bahkan Firman mengatakan dia melakukan persediaan begitu banyak sebelum Daud mati. Dia lakukan persediaan ya, persiapan semua dilakukan ya untuk anaknya Salomo kemudian benar-benar melanjutkan pekerjaan membangun bait Allah sampai selesai dan memang diselesaikan saudara-saudara ya. Jadi bayangkan pekerjaan yang harusnya dilakukan Salomo tapi ini dimulai dengan persiapan oleh Daud. Ini membantu dalam menyelesaikan tugas ya. Karena tidak hanya dari sisi waktu ya, jadi menghemat karena generasi sebelumnya melakukannya dulu, generasi berikutnya melanjutkan. Jadi satu generasi nggak sampai kecapean nyelesain sampai begitu bertahun-tahun ya. Dan bukan saja itu, dari sisi aspek banyak atau jumlahnya kerjaan tersebut juga membantu karena hal-hal yang harusnya juga dikerjakan generasi berikutnya sudah diselesaikan dulu oleh generasi sebelumnya. Begitu juga dengan pekerjaan saya dan saudara. Biasanya kita punya bos atau majikan atau superior atau bahkan pemimpin gereja memberikan satu tugas mungkin ya. Dan tugas itu harusnya dikerjakan, ya bisa saja dikerjakan dalam waktu 1 hari. Tapi mengingat kita mungkin ada waktu senggang, ada waktu free dalam 1 minggu itu, di awal minggu, kita kerjakan dulu sedikit demi sedikit. Ya, contoh untuk pekerjaan di tempat saudara misalnya. Mungkin nyonya tuan saudara bilang, oke, pokoknya ini kan saya mau loihang, libur 3 hari. Tolong ini dibersihkan gini. Nah, manusia punya tendensi nyantai dulu ya. Ya nggak apa-apa sih karena kan kita capek mau ambil waktu. Tapi itu 3 hari. Ini contoh ya, misalnya dapat 3 hari. Kalau dapat 1 hari ya jangan terlalu nyantai-nyantai. Dapat 3 hari libur. Ya kan 3 hari. Pakai 1 hari aja nyantainya. Lalu jangan nunggu di hari ketiga baru ngerjakan semuanya. Kerjakan mulai pelan-pelan di hari yang kedua. Supaya apa? Supaya di 2 hari tersebut nggak kecapean. Apa fungsinya saudara lakukan nyantai di hari kedua juga, lalu di hari ketiga akhirnya saudara benar-benar kecapean dan belum tentu juga tugasnya selesai, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan, cicil sedikit pekerjaannya ya. Lakukan persediaan yang perlu dipersediakan dulu. Mau masak misalnya, ya masaknya nanti. Tapi sediakan loh, kan masih harus ada potong-potong lah, ada cuci lah, pelan-pelan dicuci itu ayamnya, dipotong dulu ayamnya, taruh di piring, taruh di mangkok, siapkan di situ, nanti 2 jam lagi baru saya masak, saya bikin yang lain dulu segala macamnya. Persiapan mempermudah dalam menyelesaikan tugas saya dan saudara-saudara ya. Kita harus belajar dari semut, sebagaimana Amsal 6 ayat 6 sampai 8 berbunyi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun gak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panen dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi saudara, kita belajar dari semut. Ya dia nggak malas-malasan. Di musim panas memang masih jauh dengan musim dingin ya. Tetapi dia kerjakan, dia simpan makanan semua di musim yang panas. Di waktu musim panen datang atau musim dingin, baru dia nikmatin itu pekerjaan semua. Jadi nggak dia keluar cari makanan di musim dingin karena aduh dingin saya harus keluar cari makanan. Sudah telat saudara-saudara ya. Mari
kita persiapkan ya segala sesuatu di dalam hal yang harus kita kerjakan. Tugas-tugas ya, tanggung jawab itu kita persiapkan dengan baik, saudara-saudara. Yang ketiga, persiapan itu mengantisipasi. Artinya dapat melihat kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi ya. Amsal 22 ayat 3 berbunyi, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tapi orang yang tak pengalaman berjalan terus kena celaka. Jadi kalau saudara ya melakukan persiapan, saudara setidaknya bisa mengantisipasi, saudara-saudara. Mungkin ini bisa terjadi, ini tidak bisa. Kayak tadi saya katakan ya, kenapa saudara masuk PT? Ini dipersiapkan karena mungkin nyonya saudara akan minta hal-hal seperti ini. Mungkin mereka akan minta saudara untuk lakukan ini. Kadang-kadang di PT mungkin saudara diajarkan suatu tanggung jawab yang kayak saudara mungkin berpikir, kok hal kecil kayak gini diajarkan sih? Mana mau sih majikan minta? Kadang-kadang majikan ternyata minta, saudara-saudara ya. Jadi mengantisipasi ya. Persiapan itu mengantisipasi ya. Itulah sebabnya kalau kita lihat anak nih sekolah, perhatikan ya, di sekolah dari SD, SMP, SMA itu biasanya semua harus dipelajari ya. Paling pas SMA dulu, saya nggak tahu sekarang, zaman saya kelas 3-nya saya masuk jurusan sosial atau masuk jurusan IPS atau IPA ya. Sebelum saya dulu ada masuk jurusan kimia, masuk jurusan fisika, atau masuk jurusan sosial dan lain sebagainya. Di zaman saya sudah jadi IPA atau IPS, ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial ya. Atau ada yang mungkin pas habis SMP dia langsung masuk SMK, sekolah menengah kejuruan gitu, baru masuk kejuruan. Tapi setidaknya ya SD, SMP ya, dan rata-rata SMA itu masih mengajarkan secara umum semuanya. Matematika, IPA, fisika, kimia, nggak bisa milih. Kenapa? Mengantisipasi. Karena kita belum bisa melihat jelas anak ini akan punya interest itu di bidang apa. Ya, apakah akan di bidang fisika, kimia, matematika, apa di bidang sosial budaya, apa di bidang pengetahuan, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah semakin ke arah ke depan, baru bisa dijuruskan. Lebih dijuruskan lagi pas masuk universitas, ya kan? Ambil jurusan akuntansi, ambil jurusan manajemen, ambil jurusan teknik sipil, dan lain sebagainya. Karena sudah lebih terjurus, saudara-saudara. Nah, kenapa perlu dilakukan itu semua? Kalau kita tahu akhir-akhirnya juga jadi pengacara, ngambil jurusan hukum, ngapain saya pelajarin matematika segala macam? Kalau saya harus jadi akuntansi, ngapain saya pelajarin masalah apa namanya yang ngafalan sampai hampir ribet kayak begitu? Kenapa? Karena untuk mengantisipasi, saudara-saudara ya, supaya memastikan lah, ya memang benar kamu sukanya itu, tapi kalau kamu nggak diajar dulu semuanya, kita nggak tahu, akhirnya ngajarin satu jenis doang, ternyata kamu nggak punya expertise atau kemampuan di jenis yang kamu suka itu atau yang kamu ingini ya. Itulah sebabnya kita perlu melakukan persiapan, karena persiapan itu mengantisipasi, dapat melihat apa yang kemungkinan bisa terjadi ya. Lukas 14 ayat 28 memberikan penjelasan yang sangat jelas dan lucu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uang untuk menjalankan pekerjaan itu. Kan nggak lucu. Saudara mau bikin rumah langsung bikin doang. Tiba-tiba nggak cukup. Akhirnya rumahnya jadi setengah enggak. Ya saudara-saudara ya. Jadi saudara udah merancang dulu anggaran. Kalaupun saudara bilang, iya pastor kami tipe bikin rumah itu kan nggak bisa langsung bikin semuanya. Jadi kami memang menyicil. Iya benar menyicil. Tapi kan saudara kan perlu tahu sebesar apa rumah saudara mau bikin. Ya kan? Walaupun nyicil, saudara tetap bisa melakukan anggaran. Jadi saudara perlu tahu. Mau rencana kerja di Hong Kong 10 tahun. Gajinya segini sebulan. Berarti uang yang saya bisa miliki dipotong sana sini. Bisa untuk bangun rumah. Itu cuma rumah sebesar apa? 2 kamar, 1 kamar ya. Jangan saudara takabur. Dan karena saya kerja di luar negeri, saya mau bangun rumah 10 kamar. Lah, saudara bangun rumah 10 kamar, nggak perhitungan. Saudara kerja mungkin cuma 5 tahun sampai 10 tahun di Hong Kong. Akhirnya saudara keburu pulang ke Indonesia, itu kamar baru sampai 5 kamar yang jadi. Terus atapnya masih bolong. Ya kan? Tetap saudara harus lakukan anggaran untuk membandingkan kemampuan saudara, keinginan saudara, sama hasil yang nanti akan diantisipasi bisa terjadi, itu kira-kira oke nggak gitu loh ya. Nah, supaya tidak sampai saudara sudah di tengah jalan ternyata saudara gagal, tidak dapat menyelesaikannya. Amin. Yang keempat, saudara-saudara, dan yang terakhir ya, persiapan itu memotivasi. Jadi saudara, persiapan itu justru mendorong saya dan saudara untuk mau menyelesaikan sebuah tugas dengan baik, untuk mau mendapatkan hasil yang terbaik ya. 1 Korintus 16 ayat 13 berbunyi, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi berjaga-jaga itu bukan semata-mata untuk melindungi diri, tapi berjaga-jaga itu
untuk memastikan mentalitas kita harus tetap kuat, ya kan? Kalau saudara mentalitasnya nggak kuat, apa fungsinya untuk melindungi diri, ya kan? Saudara berjaga-jaga, ya, mengantisipasi apakah ada serangan musuh, sehingga saudara menguatkan diri saudara. Jadi tanpa sadar saat saudara berjaga-jaga, itu memotivasi diri saudara. Begitu pula dengan pekerjaan kita. Ya, pada saat kita mempersiapkan diri untuk melakukan, saudara coba, tadi saya balik lagi ke contoh memasak. Saudara mau masak, begitu banyak masakan. Saudara belum bikin apa-apa. Ngeliat barang yang harus dikerjakan. Belum kepikir nanti mau ngebersihinnya setelah saya masak. Itu hilang motivasi banget. Sebel banget, malas banget. Tapi kalau saudara mulai potong-potong, kecil-kecil ya, rapi, taruh di rapi, tempat rapi, segala macam. Saudara perhatikan bedanya. Pasti saudara akan merasa termotivasi. Walaupun saudara capeknya tetap capek sebenarnya, cuman dibagi-bagi kan. Jadi saudara pinggirkan dulu, saudara keluar, kerjakan yang lain, pas balik lagi, saudara termotivasi untuk tetap melakukannya. Sama seperti iman kita ya saudara-saudara. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk selalu terus berjaga-jaga dengan membaca firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 berbunyi, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Jadi Tuhan ingatkan, kuatkan hati kita walaupun ada penganiayaan apapun, ada kesusahan apapun dalam kehidupan kita, supaya iman kita tetap kuat ya. Jadi saudara, kita harus menguatkan diri supaya apa? Supaya kita termotivasi. Dengan motivasi, maka kita tidak menjadi letih dan lesu di dalam iman kita. Mau ada masalah apapun juga, kita tetap kuat karena kita termotivasi untuk terus berjalan ke arah depan, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya kita perlu melakukan persiapan supaya kita nggak lemah di dalam iman kita juga. Kita perlu ikut firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya, devotional, nggak cuman ibadah doang, tetapi setiap hari kita devotional, baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Ya, karena memang kita semua harus menantikan Yesus datang kali yang kedua. Ada yang nanti pada waktunya sempat melihat Yesus datang kali kedua, tapi rata-rata dari kita tidak akan sempat melihat Yesus datang kali yang kedua karena kita sudah mati dulu. Lalu Yesus datang kali kedua, baru kita semua nanti terangkat bersama-sama dalam tubuh kemuliaan untuk bertemu dengan Dia kembali, ya. Dengan kita melakukan persiapan, mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita akan termotivasi, saudara. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan bosan, ya. Dari dulu sekarang selamanya kita nggak lihat-lihat Yesus datang, padahal yang dikumandangkan dari zaman kakek buyut saya, Yesus segera datang, Yesus segera datang. Tapi dengan kita mempersiapkan, baca firman Tuhan, mengenali firman-Nya dengan sungguh-sungguh, maka kita nggak akan mempertanyakan kenapa Yesus belum datang. Kita tahu dengan benar bahwa Yesus belum datang karena Tuhan masih mau lebih banyak orang lagi untuk menerima Yesus, ya. Dan kita tetap tahu, tetap setia bahwa walaupun kita sampai mati, nanti Yesus datang kali kedua, kita akan semua dibangkitkan oleh Yesus bersama-sama. Dan ini akan memotivasi ya jalan iman saya dan saudara-saudara. Bukan yang jadi letih lesu dan udah bosen lah, tapi termotivasi. Walaupun mungkin kita nggak sempat ngelihat itu, tetapi kita bisa ingat, mungkin anak cucu kita bisa melihatnya. Jadi kita harus kuat supaya kita punya generasi setelah kita juga bisa melihat bahwa opanya, omanya kuat imannya di dalam Tuhan, sehingga mereka juga termotivasi bersama-sama, saudara-saudara, ya. Itulah sebabnya persiapan dalam kehidupan, segala aspek kehidupan, itu sangat penting sekali bagi saya dan saudara, bukan saja dalam bentuk sebuah tanggung jawab di dalam langkah iman kita kepada Tuhan kita, dan juga tanggung jawab kepada orang di sekeliling kita, mungkin majikan kita, bos kita, dalam kita menjalankan tugas, tetapi juga tanggung jawab kepada diri kita sendiri, saudara, ya. Masa kita mau yang bleek, apa-apa semua yang ala kadarnya? Enggak. Kita juga mau melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kalau kita melakukan untuk hasil sesuatu untuk kita melakukan supaya kita dapatkan hasil yang terbaik bagi kita juga, saudara-saudara. Jadi mari kita ingat sekali lagi 4 manfaat utama daripada persiapan. Persiapan menentukan hasil, persiapan mempermudah dalam kita menyelesaikan tugas, persiapan mengantisipasi, dan persiapan memotivasi. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.